Mobil sport milik Randy baru saja terparkir di salah satu klub malam. Malam ini Randy mengundang beberapa temannya untuk bersenang-senang di sana karena rencananya dan mamanya Nadine berjalan lancar meskipun Tuan Hardy hanya koma. Randy berjalan masuk dengan gaya sok cool, membuat beberapa wanita berpakaian mini langsung gencar menggoda Randy. Di salah satu meja, teman Randy melambaikan tangan sebagai bentuk kode kalau mereka akan berkumpul di sana. Randy pun langsung mendekati teman-temannya itu. "Wih, bos udah datang nih," puji salah satu teman Randy yang sedang duduk di salah satu sofa bersama seorang wanita berpakaian seksi di dekatnya. "Sorry, gue telat, soalnya lagi ada urusan penting," ucap Randy duduk di salah satu sofa. "Santai aja bro, kita juga baru ngumpul kok." "Iya nggak bro?" "Iya." "Ren, gue lihat berita bokap tiri lu kecelakaan ya?" "Iya, sekarang lagi koma di rumah sakit," jawab Randy dan langsung meneguk minuman yang disodorkan oleh temannya. "Bokap lagi koma, kok lo malah senang-senang sih di sini?" "Biarin aja, kan dia cuma bokap tiri gue," jawab Randy santai sambil mengerling sebelah matanya pada seorang wanita cantik yang saat ini duduk di salah satu kursi. "Gila loh," geleng teman Randy. "Terus perusahaan siapa yang mimpin? Kan sekarang bokap lo lagi koma." "Gue lah, siapa lagi?" ucap Randy dengan gaya sok cool, membuat beberapa temannya bersorak girang menertawakan Randy. "Enak juga ya hidup lo, punya bokap tiri sultan lagi." "Iya, siapa yang tidak mengenal Tuan Hardy Mahendra, orang paling kaya di negara ini," kata salah satu teman Randy. "Bukannya kakak tiri lo udah balik dari luar negeri, Ren?" "Udah balik, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dari kecelakaan itu dia jadi buta dan lumpuh sekarang." "Wah, bagus dong. Lo jadi nggak punya saingan untuk memimpin perusahaan. Gila lo, beruntung banget bro." "Iya dong." Randy dan teman-teman tertawa bersama sambil bersulang. "Wow, ngantuk banget." Bila menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang besar milik Raka, berjalan dari pintu depan sampai ke lantai 3 membuat Bila mengerucut tak henti-hentinya. "Udah, tidur aja nih anak." Raka melihat istrinya yang sudah tertidur di atas ranjang. Merasa suhu AC lumayan dingin, Raka mengurangi sedikit lalu ia masuk ke dalam kamar sebelah. Raka membuka pesan yang baru saja masuk, pesan sebuah gambar yang dikirim oleh Faisal, di mana dalam gambar itu terlihat Randy dan teman-temannya sedang berpesta di salah satu klub malam. Dan tidak hanya gambar saja, Faisal juga mengirim hasil rekaman Randy dan teman-temannya sedang asik berbincang-bincang. Raka meremas ponselnya dengan kuat. Saat ini emosi Raka tiba-tiba tak dapat dikendalikan dan melempar vas bunga ke dinding, dan vas bunga hancur tak berbentuk. "Kurang ajar kalian, aku tidak akan memberikan ampun untuk kalian yang sudah menghancurkan keluargaku. Kalian akan menerima hukumannya nanti," ucap Raka menatap tajam pada vas bunga yang hancur tak berbentuk itu. "Mama!" Tanpa menunggu lama, Raka langsung mengangkat telepon dari atlet. "Halo Ma." "Sayang, Mama baru lihat berita kalau papa kamu mengalami kecelakaan." Suara panik Aleta membuat Raka terdiam. "Sayang, Raka kamu dengan Mama kan?" Lagi-lagi suara panik itu Raka dengar. "Iya Ma, papa mengalami kecelakaan dan sekarang lagi koma di rumah sakit," ucap Raka dengan suara pelan. Raka tahu kalau saat ini mamanya sedang khawatir terhadap papanya.
Kenapa bisa seperti ini sayang? Ucap Aleta lirih. Mereka ingin papa juga tiada, Ma. Mamanya terdiam, tapi suara isak tangis terdengar dengan jelas oleh Raka, pertanda kalau saat ini mamanya sedang menangis. Aleta dan Tuan Hardy berpisah karena Nadine yang sudah menjadi orang ketiga di antara mereka. Mama tenang aja, Raka akan balas semua apa yang sudah mereka lakukan pada kita. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang dan bersenang-senang menikmati harta milikku, ucap Raka. Kamu hati-hati di sana, Nak. Mungkin mama akan datang untuk melihat kondisi papa kamu, ucap mamanya lagi. Beritahu Raka, Ma, kalau mama sudah sampai Indonesia. Iya sayang, sekarang kamu istirahat ya. Di Indonesia sekarang udah jam 1:30 dini hari kan? Iya Ma, kalau gitu aku tutup teleponnya. Iya sayang. Setelah sambungan telepon terputus, Raka berjalan ke dalam kamar mandi untuk membasuh muka dan mencuci kaki. Pagi-pagi itu Bila sudah berbuat apa? Karena kalau di rumah Pak Herman, pagi-pagi begini Bila sudah ke dapur untuk membantu Bibi membuat sarapan. Baru jam 5, apa aku turun ke bawah aja ya? Tapi aku malas ketemu nenek sihir itu. Kenapa sih? Mamanya Mas Raka nyeremin banget. Dia bukan ibuku, ucap Raka keluar dari kamar sebelah. Apa maksudnya? Mama Nadine bukan ibu kandung kamu? Iya, wanita itu bukan ibuku. Aku tidak punya ibu jahat seperti dia, ucap Raka dengan suara yang terdengar cukup keras. Pantes saja dia nggak pernah manggil mama ke nenek sihir itu, ucap Bila dalam hati. Hari ini kau ke sekolah diantar Faisal. Apa nggak ada motor? Nanti bisa curiga teman-teman aku kalau sampai lihat om itu. Apa kau tidak bisa mencari alasan dan bilang kalau dia adalah saudaramu? Ya nggak bisa gitu, mereka tahu saudara aku tuh Kak Mary sama Kak Leni. Aku nggak punya saudara laki-laki, apalagi om itu, kesal Bila. Nggak usah banyak alasan, cepat siap-siap dan kita turun ke lantai bawah sarapan. Iya, ini udah mau mandi kok, kesal Bila. Masuk ke dalam kamar mandi tanpa membawa handuk. Mendengar suara kamar mandi tertutup, Raka langsung mengirim pesan pada Faisal kalau hari ini mereka akan datang ke kantor setelah mengantar Bila ke sekolahnya. Di dalam kamar mandi, Bila terkagum-kagum melihat semua isinya. Sangat berbeda jauh dengan kamar mandi miliknya yang ada di rumah. Sultan banget ternyata suamiku, ucap Bila dan langsung mengisi air dalam bathtub. Tempat rendaman ini sih bisa muat untuk 2 orang. Lagi-lagi Bila berucap seorang diri. Tanpa menunggu lama, Bila langsung berendam di dalam bathtub yang sudah berisi air hangat, menuangkan sedikit aroma terapi milik Raka, membuat Bila tak henti-hentinya tersenyum. Enak banget ya kalau mandi di sini. Kalau di rumah sih cuma ada di kamarnya Kak Mary sama Kak Leni yang kayak gini. Di kamar aku mah cuma ada bak mandi aja sama gayung. Kalau bertanya dari mana Bila tahu tentang bathtub, karena Bila sering melihat kedua kakaknya mandi, tapi berendam terlebih dahulu. Sepertinya udah cukup deh, nanti aku bisa terlambat ke sekolah. Bila beranjak dari dalam sana dan membilas tubuhnya dengan air dingin. Bila melihat sekeliling dan Bila baru ingat kalau dia tidak membawa handuk. Bila menepuk jidat dan berjalan pelan ke arah pintu, memutar gagang pintu dan mengeluarkan sedikit kepalanya. Raka terlihat sedang duduk di kursi roda miliknya dengan kacamata hitam miliknya.
Gimana dong? Aku nggak bawa handuk dan dia malah di sana. Berpikir sebentar, Bila baru ingat sesuatu. Iya, dia kan nggak bisa ngelihat. Ya, nggak apa-apa dong. Kalau aku keluar gini, dia kan buta, nggak bisa ngelihat. Ucap Bila membuka pelan pintu kamar mandi dan berjalan pelan mengambil handuk yang sudah ia siapkan di atas ranjang. Kedua bola mata Raka melotot kaget melihat pemandangan yang baru saja lewat di sampingnya. Waduh, ngapain nih bocil bugil di depan gue? Kesal Raka dalam hati, masih melihat pemandangan yang ada di depannya saat ini. Berbeda dengan Bila, dengan santai melingkar handuk di tubuhnya yang kecil, lalu mengambil seragamnya di lemari. Dan untung saja Raka selalu memakai kacamata hitam miliknya setiap melakukan penyamaran. Bila bisa senekat itu karena Bila tahu saat ini suaminya sedang buta dan orang buta sudah pasti tidak bisa melihat. Karena itu Bila dengan berani keluar kamar mandi tanpa menggunakan pakaian alias bugil. Pagi-pagi Raka sudah disuguhkan dengan pemandangan yang tak biasa. Dan biar bagaimanapun Raka adalah seorang pria normal. Tentunya akan jadi panas dingin kalau melihat keadaan sang istri seperti tadi. Saat ini Bila sudah siap dengan seragam sekolahnya, Raka memilih untuk menunggu di luar bersama Faisal yang sudah datang pagi-pagi. Keluar dari lift, ketiganya langsung disambut oleh Nadine. Nadine tersenyum paksa melihat Raka dan Bila bisa melihat itu. Ma, sapa Randy. Semua yang ada di sana melihat ke arah Randy kecuali Raka, karena mereka tahu Raka sedang buta. Sayang, kamu sudah siap? Nadine melihat Randy yang saat ini sudah siap dengan setelan baju kantor. Udah dong, gimana penampilan Randy mah? Udah cocok belum buat gantiin papa? Cocok banget sayang. Kalau dengan gaya gini sih kamu udah cocok dipanggil bos, ucap Nadine sambil tersenyum manis. Raka untuk sementara yang akan menggantikan posisi papa adalah Randy. Karena nggak mungkin kamu melihat kondisi saat ini, nggak apa-apa kan? Nadine tersenyum sinis melihat Raka karena wanita itu tahu Raka buta saat ini. Boleh-boleh aja sih, jawab Raka santai. Randy melihat Nadine seolah pandangan Randy seperti kode untuk mamanya. Tuh kan, kakak kamu gak keberatan sayang. Kan cuma untuk sementara aja sampai papa kamu sadar dari komanya dan kembali pulih, ucap Nadine tersenyum melihat putranya. Makasih kak, Raka hanya mengangguk pelan. Lalu meminta Bila untuk mendorong kursi roda ke ruang makan, diikuti oleh Faisal di belakang. Kamu harus gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk bisa menguasai perusahaan Mahendra, bisik Nadine. Iya, mama tenang aja, serahin semua sama Randy. Kita akan selamanya hidup kaya ma, bisik Randy juga membuat senyum Nadine tak lepas dari bibirnya yang merah merona itu. Bos Raka suka dengan menu-menu kering. Faisal melihat Bila karena gadis itu bingung akan mengambil menu sarapan apa untuk suaminya. Mau roti? Boleh, asal jangan pakai slice strawberry. Kalau coklat mau kan? Tanya Bila. Dan Raka hanya mengangguk kecil. Randy dan Nadine duduk di kursi biasa. Nadine melihat sinis ke arah Bila yang terlihat dengan telaten menyiapkan sarapan untuk suaminya. Raka, apa hari ini kamu akan ke rumah sakit? Iya, aku ingin melihat kondisi papa lagi. Mungkin mama datang agak sedikit siang. Mama masih ada urusan di luar. Raka tidak menyaut apa kata Nadine.
Raka lebih memilih menikmati sarapan yang sudah disiapkan oleh istri kecilnya itu. Akhirnya aku bisa pergi shopping berlian lagi, ucap Nadine dalam hati. Karena kalau ada Tuan Hardy, Nadine tidak bisa berbelanja barang-barang mahal. Mobil yang dikendarai oleh Faisal pun tiba di depan gerbang sekolah Bila. Melihat suaminya hanya diam saja, Bila lalu mengambil punggung tangan Raka dan menciuminya. Ini adalah bentuk hormat istri sama suami dari pelajaran agama yang aku tahu gitu, ucap Bila, lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam sekolah. Raka terus melihat Bila sampai tak terlihat lagi. Kemudian Faisal kembali menjalankan mobilnya meninggalkan gerbang sekolah itu. Bos, yakin memberikan kesempatan untuk Randy untuk menggantikan posisi Tuan Hardy sementara? Saat ini di dalam mobil hanya tinggal mereka berdua saja. Aku sudah merencanakan semuanya. Sekarang ini aku ingin bermain-main sedikit dengan mereka sebelum aku menunjukkan jati diriku yang sebenarnya, ucap Raka sambil tersenyum licik. Faisal menatap mengerti kalau sudah seperti itu, nanti ada kejutan yang sangat istimewa dari seorang Raka Mahendra. Apa kau sudah menyelidiki siapa yang menyuruh supir itu? Sudah bos, ternyata dugaan kita benar. Nadine dan Randy menyuruh seseorang dan seseorang itu menyuruh sopir, jelas Faisal. Aku sudah menduga hal yang sama seperti yang aku alami di Amerika. Mereka menggunakan orang lain agar nama mereka bersih tanpa noda, ucap Raka menggeleng kepala pelan. Tak berselang lama, mobil yang dikendarai oleh Faisal memasuki gerbang rumah sakit. Faisal mendorong kursi roda yang diduduki oleh Raka. Beberapa perawat yang berpapasan menunduk mereka dengan hormat. Siapa yang tidak mengenal Raka Mahendra? Keluar dari lift, di depan ruang ICU sudah ada Pak Herman, Bu Salma, dan kedua putri mereka. Kedatangan mereka adalah untuk menjenguk Tuan Hardy. Nak Faisal, Nak Raka, sapa Pak Herman. Bos, mereka baru saja tiba ingin melihat kondisi Tuan Hardy, tapi kami tidak mengizinkan mereka masuk, ucap salah satu pengawal. Kalian belum tahu siapa kami, ha? Kami adalah bagian dari keluarga Tuan Hardy juga, kesal Bu Salma. Maaf Bu, tolong untuk tidak membuat keributan di rumah sakit, tegur Faisal. Bu Salma menatap Faisal dengan tajam. Bu Salma, Mary, dan Leni melihat di sekitar tapi tidak terlihat Bila di sana. Nak Raka, Nak Faisal, kedatangan kami ke sini adalah untuk melihat kondisi Tuan Hardy, ucap Pak Herman. Iya Pak, terima kasih sudah mau datang untuk menengok papa saya. Raka lalu mempersilakan Pak Herman masuk, sedangkan Bu Salma, Mary, dan Leni dipersilakan untuk menunggu di luar dan hanya Pak Herman aja yang diperbolehkan masuk. Lagian sekarang Tuan Hardy berada di ruang ICU, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Nak Raka, Bila nggak diajak ya? Tanya Bu Salma. Bila sedang sekolah Bu, jawab Faisal. Oh iya ya, saya lupa. Bu Salma tersenyum sinis melihat asisten Raka. Percuma dong Bu, kita kesini kalau nggak ketemu Bila, ucap Leni. Nanti kita cari waktu yang tepat sayang. Bila kan lagi sekolah. Mary dan Leni menatap Raka dengan sinis. Kedua wanita itu tidak tahu aja kalau saat ini Raka sedang menatap mereka dengan tajam dari balik kacamata hitam miliknya. Randy disambut dengan baik oleh sekretaris Tuan Hardy. Saat ini mereka sudah berada di dalam lift menuju lantai paling atas. Maaf Pak Randy, ruangannya di sebelah sini, ucap pria parubaya itu membuat langkah Randy terhenti di tempat.
Ruangan papa saya di sana. Kenapa Anda meminta saya untuk masuk ke ruangan itu? Tanya Randy heran. Ruangan Tuan Hardy hanya bisa digantikan oleh Tuan Raka Mahendra saja, Pak. Jelas pria itu. Lo nggak tahu siapa gue? Karena merasa direndahkan, Randy memegang kerak jas pria itu. Saya tahu Pak Randy adalah putra Tuan Hardy, tapi peraturan untuk menggantikan Tuan Hardy adalah Tuan Raka, Pak. Hush, peraturan macam apa itu? Lo nggak tahu sekarang Raka lagi buta dan lumpuh, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain sekarang, teriak Randy. Ada apa ini? Nadine berjalan mendekat ke arah Randy. Mereka nggak izinin aku buat masuk ke ruang papa, Ma. Aduh Randy. Kenapa bisa? Randy adalah anaknya Tuan Hardy. Meskipun dia cuma anak tiri, tapi dia juga berhak atas perusahaan ini. Maaf Bu, tetap hanya Tuan Raka yang berhak untuk menggantikan Tuan Hardy. Nadine terlihat mengepalkan kedua tangannya dengan erat, menatap Randy dan memberi kode untuk mengalah. Masuk ke dalam ruangan yang tidak terlalu besar, Randy menjadi pengap jadinya. Sedangkan Nadine berada di belakang putranya dan melihat seisi ruangan itu. Randy memilih untuk mengalah dan memilih untuk masuk ke ruangan itu. Untuk sementara, kamu di sini dulu sayang. Kita tunggu sampai semuanya aman dan pelan-pelan kita bisa mengambil alih perusahaan ini, ucap Nadine. Tapi selama Raka masih hidup, kita pasti susah milikin semua itu, Ma. Kamu tenang aja. Mama udah punya rencana lagi buat menyingkirkan anak itu. Kalau kita bisa membuat pria itu celaka, itu artinya kita juga harus bisa membuat Raka lenyap seperti papanya, ucap Nadine. Terus gimana dengan papa yang belum mati, Ma? Soal itu tenang aja, gampang. Saat ini dia sudah koma. Tinggal sedikit lagi untuk membuat pria itu mati. Yang sekarang jadi urusan kita adalah Raka. Kita harus bisa menyingkirkan anak itu secepatnya. Bagaimana caranya, Ma? Mama punya ide. Nadine lagi-lagi membisikkan sesuatu pada Randy, lalu keduanya tersenyum bersama. Apa rencana itu akan berhasil, Ma? Mama yakin banget rencana kita akan berhasil, sayang. Dan yang akan menjadi sasaran kita adalah si Bila. Bila yang akan memberikan racun itu pada suaminya sendiri, ucap Nadine sambil tersenyum manis. Tanpa keduanya sadari kalau di dalam ruangan itu sudah diletakkan alat penyadap dan semua omongan mereka bisa didengar oleh seseorang dari seberang sana. Sal, apa kau tahu, ucap Raka. Saat ini mereka sudah berada di dalam mobil. Tahu apa, Bos? Faisal menatap bosnya dengan heran karena saat ini Raka seperti orang yang sedang menahan tawa. Si bocil tadi pagi keluar kamar mandi bugil. Mungkin karena dia taunya aku buta kali ya, ucap Raka tersenyum kecil kalau mengingat kejadian tadi pagi. Kenapa bisa, Bos? Faisal juga tidak dapat menahan tawanya. Saat dia pergi ke kamar mandi, dia lupa bawa handuk. Aku juga kaget. Lihat dia lewat dalam keadaan bugil. Wih, jadi Bos pagi-pagi sudah disuguhkan dengan pemandangan indah dong, goda Faisal. Enggak, aku enggak tertarik, ucap Raka cepat. Gak tertarik tapi senyum-senyum terus, pasti lagi ingat sesuatu, goda Faisal lagi. Raka langsung melayangkan tatapan tajam ke arah Faisal, membuat Faisal makin gencar menertawakan sang bos. Raka tersenyum kecil melihat hasil rekaman yang baru saja dikirim oleh seseorang. Karena penasaran dengan isi rekaman itu, Raka langsung meminta Faisal untuk menyalakan Bluetooth speaker mobil dan mereka mulai mendengarkan isi rekaman itu.
Benar-benar licik. Aku akan ikutin permainan kalian, ucap Raka tersenyum licik setelah mendengar rekaman itu. Mobil terus melaju di jalan raya sampai tiba di depan gerbang sekolah Bila. Siswa-siswi banyak yang keluar dari gerbang sekolah, tapi Bila belum juga kelihatan batang hidungnya. Kemana anak itu? Dibilangin suruh nunggu depan sekolah. Itu istri bos lagi jalan sama cowok, tunjuk Faisal. Raka melihat ke arah di mana Bila sedang berjalan beriringan dengan Aslan sambil tersenyum. Keduanya terlihat sedang serius membahas sesuatu sampai tertawa lepas bersama. Tanpa sadar, kedua tangan Raka terkepal kuat dan menatap tajam ke arah pria yang juga sedang tertawa bersama Bila. Bukannya sekolah malah asik tertawa bersama dengan cowok lain, ucap Raka dan terdengar kesal di telinga Faisal. Sabar bos, mungkin aja kan itu cuma temannya aja, tapi mereka cocok sih, sama-sama muda, ucap Faisal dan tak lama kemudian sapu tangan mendarat di pipi sebelah Faisal. Raka maju ke depan dan menekan klakson mobil berulang-ulang kali, membuat Bila dan Aslan melihat ke arah mobil. Bila yang mengenali mobil jemputannya pun dengan cepat pamit pada Aslan. Bil, hati-hati ya, teriak Aslan. Bila hanya menanggapi dengan anggukan kecil, lalu berlari ke arah mobil dan langsung mengetuk pintu 2 kali. Lagi ngapain sih, lama banget? Suara Raka terdengar kesal. Lagi ngomongin tugas sama teman, perasaan gak lama deh, ucap Bila saat masuk ke dalam mobil. Jalan Sal. Mobil kembali meninggalkan gerbang sekolah. Bila melihat ke arah Raka yang wajahnya saat ini terlihat kesal. Sal, kasih tahu dia apa yang harus dia lakukan di rumah mulai hari ini. Baik bos. Nona, mulai hari ini Nona harus lebih dekat lagi dengan Bu Nadine. Apa? Aku gak suka sama nenek sihir itu. Orangnya galak, aku gak suka, tolak Bila cepat. Kau lupa dengan perjanjian kita, ucap Raka. Bila baru ingat kalau mereka punya perjanjian dan Bila harus menuruti semua keinginan Raka. Kenapa aku harus deketin nenek sihir itu? Bila menatap Raka, meskipun Bila tahu kalau Raka tidak bisa melihatnya saat ini. Tidak usah banyak tanya, kau cukup dekatin wanita itu dan dengar apa yang akan dia katakan atau dia perintahkan, ucap Raka tegas. Baik, dengan patuh Bila mengiyakan permintaan suaminya itu, lalu tidak ada obrolan lagi di antara mereka sampai mobil tiba di rumah. Di lain tempat, Bu Salma, Mary, dan Leni saat ini baru saja memasuki salah satu toko perhiasan di mall. Ibu dan anak keduanya berjalan dengan anggun mendekati kotak kaca besar, di mana ada banyak pengunjung lain yang sedang sibuk melihat-lihat perhiasan yang ada di dalam kotak kaca besar itu. Bu, yang ini bagus deh, tunjuk Leni. Yang mana sayang? Bu Salma melihat cincin yang ditunjuk oleh Leni. Bu, itu bukannya Nyonya Nadine ya? Dia di sini juga lagi milih-milih perhiasan, tunjuk Mary pada Nadine yang sedang sibuk memilih-milih perhiasan bersama kedua temannya. Iya, itu Nyonya Nadine, kita samperin yuk. Bu Salma, Mary, dan Leni langsung mendekati Nadine. Bu Nadine, panggil Bu Salma. Nadine dan kedua temannya melihat ke arah Bu Salma, tapi hanya tersenyum sekilas, lalu kembali sibuk dengan perhiasan. Sombong banget sih, sok nggak kenal gitu, kesal Leni. Iya, cuma istri kedua aja belagu. Kali ini Mary yang berucap. Pelanin suara kalian, nanti kalau ada yang dengar bahaya.
Kalian gak tahu siapa Bu Nadine? Bisik Bu Salma. Orangnya sombong ya Bu. Udahlah, gak usah disamperin, ucap Mary. Bu Salma mau beli perhiasan juga? Tanya Nadine. Iya nih, kedua anak saya ngajak ke sini. Bu Salma tersenyum lalu menghampiri Nadine. Perhiasannya mahal-mahal loh. Emangnya mampu beli? Sialan nih orang, remehin kita rupanya, kesal Leni dalam hati. Yah, punya dong Bu. Kalau mau masuk sini kan harus beli. Suaminya kan lagi koma di rumah sakit. Kok Bu Nadine lagi asik-asiknya belanja sih? Tanya Mary. Enggak apa-apa kok, saya udah biasa gini. Lagian udah ada pengawal yang jagain suami saya, jawab Nadine dengan sombongnya. Karena menurut Nadine, keluarga Pak Herman hanya orang biasa di mata seorang Nadine. Mbak, saya ambil yang ini 2 ya, tunjuk Nadine pada 2 cincin dengan mata berlian. Baik Bu, sebentar saya siapkan dulu ya. Din, kamu yakin mau beli 2? Ini harganya nggak murah loh, ucap salah satu teman Nadine. Cuma 250 juta itu mah uang kecil buat aku. Kalian kayak nggak tahu aja, ucap Nadine dengan sombongnya. Ini Bu, totalnya 250 juta. Dengan gaya angkuh, Nadine mengeluarkan dompet dari dalam tasnya dan membukanya di depan kedua temannya dan di depan Bu Salma, Mary dan Leni. Kartu berwarna gold dikeluarkan oleh Nadine dan langsung diberikan pada karyawan toko. Sebentar ya Bu. Iya, karyawan itu sudah 2 kali menggesek kartu milik Nadine, tapi selalu tidak berhasil. Maaf Bu, kartu Ibu gagal terus. Apa ada kartu lain? Hah, gagal? Gimana sih? Kartu saya ini bagus-bagus aja kok, baru kemarin juga saya belanja di sini. Tapi ini selalu gagal Bu. Ini bisa Ibu lihat sendiri, jelas karyawan toko juga menunjukkan pada Nadine. Kok bisa sih? Siapa yang berani lakuin ini? Ucap Nadine dalam hati. Nadine pulang ke rumah dengan menanggung rasa malu. Apalagi di toko perhiasan tadi ada banyak pengunjung lain. Sial, kenapa bisa sih kartunya tiba-tiba nggak bisa digunakan? Bikin jatuh harga diri aku aja. Mana di depan istrinya Herman lagi, ucap Nadine yang masih terlihat kesal saat ini. Nadine melihat Bila yang baru saja keluar dari dalam lift dengan tatapan tajam. Nadine berdiri dari duduknya dan langsung menghampiri Bila. Mau kemana kamu? Mau ke dapur Tante, jawab Bila pelan karena saat ini Nadine seperti ingin menelannya hidup-hidup. Suami kamu mana? Lagi istirahat di kamar. Apa mungkin anak itu yang udah lakuin semua ini? Tapi dia kan saat ini lagi buta, ucap Nadine dalam hati. Ada apa Tante? Sekarang juga kamu bikinin saya jus alpukat. Ingat, gulanya jangan terlalu banyak. Ngerti nggak kamu? Baik Tante, jawab Bila dengan patuh. Karena Raka dan Faisal inginkan Bila harus patuh dengan Nadine. Bila juga tidak mengerti kenapa harus patuh sama wanita yang kata suaminya jahat itu. Kamu pikir setelah kamu nikah sama Raka, kamu bisa jadi nyonya di sini? Nggak akan bisa, karena cuma aku yang akan menjadi nyonya di sini sampai selamanya. Aku aja bisa menyingkirkan Aleta, apalagi hanya kamu, ucap Nadine menatap punggung Bila. Dapurnya besar banget, aku nggak tahu di mana blender dan buahnya. Bila melihat dapur yang besar banget. Maaf non, cari apa ya? Tanya salah satu pelayan menghampiri Bila. Bi, saya disuruh sama Tante Nadine untuk bikin jus alpukat, tapi saya nggak tahu di mana blender sama buahnya. Oh, ayo sini biar saya tunjukin. Tapi ingat jangan diisi banyak gula ya non. Bu Nadine nggak suka jus manis.
Iya Bi, terima kasih ya Bi. Iya Non, sama-sama. Yang sabar ya Non. Bila hanya mengangguk lalu mulai membuat jus. Apa kau sudah melakukan apa yang aku suruh? Tanya Raka pada seseorang yang ada di seberang sana. Sudah bos, saya sudah melakukan apa yang bos inginkan. Dan sekarang wanita itu tidak bisa berfoya-foya lagi. Karena sekarang semua kartu yang ada di tangannya sudah saya blokir. Bagus, sekarang kita ikutin permainan mereka. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan. Kita harus bermain cantik, ucap Raka sambil tersenyum kecil. Baik bos, kabarkan saya kalau bos perlu bantuan lagi. Raka lalu mematikan sambungan teleponnya dan melihat ke arah pas foto di mana Randy dan Nadine sedang tersenyum dalam foto itu. Sekarang kalian bisa bersenang-senang, tapi nanti kalian akan membusuk di dalam penjara, ucap Raka. Raka melihat istrinya melalui kaca tembus ke kamar yang sedang ditempati oleh Bila. Saat ini gadis itu belum juga kembali. Setelah ia menyuruh untuk turun ke lantai bawah, saat melihat mobil Nadine baru saja tiba. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan bocil itu di bawah. Raka mengambil tape dan langsung membuka sesuatu. Di layar itu Bila terlihat berjalan keluar dari dapur sambil membawa jus yang habis ia buat. Senyum terbit di bibir Raka. Dengan pelan rencanaku sudah mulai berhasil, ucap Raka masih melihat layar tape. Tak lama kemudian Randy terlihat masuk dan langsung duduk di dekat Nadine. Terlihat wajah Randy sedang menahan kesal saat ini. Tapi wajah Randy langsung berubah begitu melihat Bila. Terlihat Nadine beranjak dari duduknya dan pergi menuju kamar. Dan Bila yang akan bersiap pergi setelah menaruh jus di atas meja langsung dicekal tangannya oleh Randy. Raka mengepalkan kedua tangannya dengan erat, mematikan tape yang ia pegang dan langsung keluar dari sana menggunakan kursi roda dan turun ke lantai bawah. Lepasin saya, sialan, saya nggak suka dipegang-pegang sama Anda, teriak Bila. Udahlah, lebih baik lo sama gue aja. Si Raka itu buta dan lumpuh. Udah pasti nggak bisa nyenangin lo di ranjang, bisik Randy dengan pelan. Saya bilang lepasin saya. Apa-apa ini Randy? Nadine yang baru saja kembali melihat Bila yang sedang meronta-ronta dan bersamaan dengan Raka yang baru saja keluar dari dalam lift sambil mendorong kursi roda miliknya. Apakah yang akan terjadi dengan Bila? Kita saksikan di episode selanjutnya. Bye-bye. Minta dukungannya. Terima kasih.